Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian ya hari ini ya? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Jui pagi hari ini. Tentunya masih bersemangat dalam pembelajaran daring pagi hari ini. Harapan Ibu, semangat Ibu ini menular ke kalian juga. Semoga kalian juga bersemangat selalu dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Ingat pesan Ibu ya, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2 ya. Sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya jika kita awali dengan berdoa agar Allah selalu memberi kemudahan dalam proses belajar kalian dan juga agar Allah memberi kemudahan juga buat kalian dalam meraih cita-cita yang kalian inginkan. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air. Yang ketiga, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Dan yang keempat, yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan ya. Demikian tadi 4 tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Dengan demikian, garis besar pembelajaran kalian hari ini adalah mengidentifikasi berbagai tangga nada, kemudian menjelaskan terjadinya siklus air, membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air, dan mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan ya. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mendengarkan penjelasan berikut ya. Kita awali dengan mendengarkan penjelasan mengenai tangga nada ya. Tangga nada diatonis mayor. Ya, apakah yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak atau berinterval 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Kemudian tangga nada diatonis mayor ini bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Ini salah satu dari ciri dari tangga nada diatonis mayor ya. Bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Jadi ketika kalian nanti mendengarkan lagu yang bersemangat dan gembira, ya itu salah satu contoh dari tangga nada diatonis mayor ya. Lagu yang berjenis tangga nada diatonis mayor ya. Kemudian tangga nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalian ingat beberapa lagu yang mungkin kalian nyanyikan dengan nada bersemangat ya. Nah, berarti itu contoh dari tangga nada diatonis mayor ya. Kemudian penjelasan bawahnya ya, tangga nada C mayor atau C sama dengan Do merupakan tangga nada natural, yaitu tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya ya. Tersusun atas nada C, D, E, F, G, A, B, C ya. Itu ciri-ciri dari tangga nada C mayor ya. Kemudian tangga nada G mayor atau G sama dengan Do ya, tersusun atas nada G, A, B, C, D, E, vis G ya. Nada F menjadi vis yang artinya dinaikkan setengah nada ya. Nada F perlu dinaikkan karena jarak nada E ke F hanya berjarak setengah, yang seharusnya dalam susunan tangga nada mayor berjarak 1 ya. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai definisi dari tangga nada diatonis mayor, kemudian ciri-cirinya, dan juga tangga nada C mayor dan G mayor ya. Selanjutnya kalian akan belajar mengenai siklus air ya. Ini ada penjelasan ini juga bisa nanti kalian lihat ya. Kita sekarang belajar mengenai siklus air ya. Manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanpa kita sadari, air itu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia juga ya. Banyak sekali kegunaan air dalam kehidupan ya. Di antaranya adalah untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan juga untuk membangkit listrik ya. Tanpa kita sadari, sangat penting sekali manfaat air bagi kehidupan manusia ya. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, dan beruntungnya lagi air itu selalu tersedia di bumi ya. Nah, oleh karena itu manusia itu, kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah, seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, mengapa air selalu tersedia di bumi? Pernahkah terlintas dalam pikiran kalian, kenapa sih air kok selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami siklus ya.
Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi ya. Sekarang perhatikan skema proses siklus air berikut ini ya. Siklus air ya. Siklus air tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Apakah yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi ya. Itu yang dimaksud dengan siklus air. Makanya selalu terjadi perputaran terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi ya. Berikutnya adalah tahapan siklus air ya, tahapan siklus air. Ada berapakah tahapan siklus air? Ya, yang pertama adalah penguapan atau biasa disebut dengan evaporasi ya. Ya, penguapan sendiri itu di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas ya. Jadi air itu mengalami proses penguapan dengan adanya sinar matahari ya. Penguapan oleh panas ya. Kemudian yang kedua adalah pengembunan atau yang biasa disebut dengan kondensasi ya, yaitu di mana uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan ya. Yang terakhir adalah hujan ya. Hujan atau presipitasi ya, di mana titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju ya. Jadi ada dua bentuknya yaitu hujan dan salju. Kalau kita negara tropis insya Allah banyak terjadinya keluarnya atau turunnya di permukaan bumi adalah hujan ya. Tapi di beberapa negara tertentu hujan sendiri turunnya berbentuk salju yang pada intinya juga air ya. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai siklus air, definisi siklus air, kemudian tahapan-tahapan siklus air ya, tahapan-tahapannya ya. Sekarang perhatikan slide berikut ini yaitu siklus hidrologi, sama yang dengan tadi ya, siklus air juga namun ini disertakan penjelasan dan gambarnya ya. Di situ di mana air di laut, nanti kalian lihat di situ, air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari ya. Dari bawah kalian lihat uap air naik secara vertikal ya dari laut, sungai dan danau menguap akibat adanya panas dari sinar matahari ya. Proses penguapan ini disebut evaporasi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau tadi hanya penjelasannya tadi dalam bentuk tulisan, sekarang ada gambarnya juga, yaitu proses penguapan yang terjadi itu tadi disebut evaporasi ya. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara ya. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara ya. Itu kalian lihat di gambar, uap air naik secara vertikal ke atas berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh ya. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan ya. Pengendapan ya. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air ya. Di situ lihat ya. Ketika suhu udara turun, maka uap air akan berubah menjadi titik-titik air ya. Titik-titik air inilah membentuk awan ya. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan ya, pengembunan ya. Dari titik-titik air di awan tadi selanjutnya akan turun menjadi hujan ya. Air hujan akan turun di darat maupun di laut ya. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan ya. Air hujan yang jatuh di tanah akan merasap menjadi air tanah ya. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur ya. Di situ air tanah akan keluar melalui sumur ya. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat serase tersebut ya. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut ya, sesuai gambar di situ mengalir ke laut. Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali ya. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan ya. Proses siklus air pun terulang kembali berikut seterusnya sampai berulang-ulang sehingga persediaan air di bumi ini akan selalu ada dan terjaga ya. Slide berikutnya adalah ini hampir sama dengan penjelasan tadi. Ini adalah proses terjadinya hujan ya. Kalian lihat di situ ya. Ya pertama yaitu panas matahari membuat air laut atau danau menguap ya. Itu ada gambar matahari ya. Airnya naik ya menjadi uap air. Kemudian uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan ya. Kemudian awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan
Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan ya, yang tiap hari kalian alami pada bulan-bulan ini ya, terutama ya, hujan terjadi di mana-mana setiap hari sehingga banyak terjadi kebanjiran. Namun kalau terjadi banyak sekali hujan sampai banjir juga merugikan kita. Namun kalau tidak ada air kita juga tidak nyaman ya hidup kita ya. Kemudian air akan berusaha kembali ke laut, sebagian terserap di tanah, akar pohon dan dataran rendah lain di bumi. Ya, itu tadi juga proses sama dengan proses hidrologi tadi, proses siklus air yang terjadi, dan ini adalah gambaran dari proses dari terjadinya hujan ya. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan ya. Perhatikan bacaan berikut ya. Berikut ini Ibu ambil dari buku tema kalian, siklus air ya, bacaan siklus air. Nanti di situ ada beberapa paragraf yang harus kalian baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf yang harus kalian baca dan kalian mengerti isinya. Dan juga ingat, kalian harus juga memahami dari masing-masing paragraf ya, inti bacaan dari masing-masing paragraf yang ada di situ ya. Nanti setelah kalian membaca dengan seksama, dengan hati-hati, dengan penuh teliti, tugas kalian adalah ini ya. Nah ini ya, setelah kamu membaca teks siklus air tadi, tugas kalian adalah menggambar. Gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Kalau tadi Ibu sudah paparkan gambar, contoh gambar mengenai siklus air, kemudian proses terjadinya hujan. Sekarang tugas kalian membuat atau menggambar bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan terjadinya siklus air ya. Jangan lupa tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air ya, seperti yang Ibu berikan tadi ya. Kalian boleh memodifikasi gambar sebaik mungkin, seindah mungkin, semenarik mungkin, dan ingat semuanya harus karya kalian sendiri ya, dimodifikasi sebaik mungkin ya. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pembelajaran pada hari ini ya. Semoga penjelasan dan rangkuman singkat materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini bisa kalian mengerti ya. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.